Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak. Sore, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya kalian ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Kak Darmawan sehat? Kak Darmawan tak dengar ya? Sehat Kak Darmawan? Ya. Kak Mira sehat? Alhamdulillah. Ya. Kak siapa Kak Ilhami sehat? Kak Ilhami lemah aja 2 hari nih. Buung dia mati. Kemana? Badan tak sehat Kak, duit tak ada. Oh, duit tak ada. Ada duit itu. Kan banyak beli kroto tuh. Ya, Kak Ketua sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Igornas tuh Kak Ketua. Pakai aja Igornas ya. Kak Dwi, Pak kita sehat. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Kak Rian sehat tadi. Kak Rizky. Ya, hari ini kakak kita di modul 1.1 tatap maya ketiga. Di modul 1.1 itu ada 3 tatap maya, mulai dari refleksi sampai pertama dan terakhir. Dan refleksinya itu dari modul 1.1 sampai ke 1.3 sebenarnya. Jadi refleksi itu dari awal sampai kita tatap maya ketiga dan kembali lagi ke modul 1. Jadi alurnya itu bolak-balik. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ini 1 JP kakak. Kita maksimalkan 1 JP ini yang hanya 45 menit dan mohon diingatkan kembali jika waktu kita melewati batas yang ditentukan ya kakak. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain, tetap kita lanjutkan kita. Semoga kakak yang lain segera hadir untuk memenuhi kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dengan menundukkan kepala, berdoanya dalam hati dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kasih hapus tuh buat kakak semua. Luar biasa. Semangat hari ini. Ya. Di siang hari ini, di sore hari ini menyita waktu kakak-kakak yang biasanya mungkin sudah terbaring pulas di kasur atau di tempat tidurnya, dan hari ini kita kuatkan pemahaman kita bagaimana untuk menyelesaikan kegiatan PKG ini dengan maksimal. Karena harapannya kakak-kakak setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini lebih sedikit memiliki kompetensi yang berbeda dari sebelumnya, gitu ya, yang diharapkan. Kemudian tidak henti-hentinya selalu saya sampaikan dan mengingat kembali kesepakatan bersama bahwa untuk kakak tetap menyalakan kamera dengan kondisi jaringan yang memungkinkan ya. Kemudian mematikan mikrofon ketika fasilitator sedang berbicara ataupun rekan-rekan lain yang sedang memberikan tanggapan. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama di dalam ruang tatap maya ini. Kemudian memaksimalkan fitur chat ya. Kakak apapun bentuk aktivitas kakak bisa saja menggunakan fitur chatnya karena fitur chat kita juga direkam ya.
Kemudian klik raise hand jika ingin menjawab, bertanya ataupun ingin memberikan tanggapan. Gangguan teknis merupakan hal yang wajar kakak. Jadi tidak kita jadikan masalah yang berat di teknis, tapi kondisikan saja bagaimana supaya kita tetap terkoneksi dengan baik. Tujuan luas dari kegiatan kita pada sore hari ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif sebenarnya. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Nah, ini kemana peserta akan menuju. Jadi kemananya itu ada goalnya yang diharapkan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, tujuan capaian pembelajaran khusus dari modul setelah menyelesaikan modul refleksi, yaitu modul 1.1, modul 1 ya, yang modul 1.1 untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Kakak diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak diharapkan mengisi atau menjawab menulis refleksi dengan berbagai bentuk model refleksi yang disediakan di sana. Di LMS kakak bisa kakak download dan kakak baca. Ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Dari kegiatan kakak di modul 1.1 tatap muka yang pertama, kedua sampai di 1.2, 1.3 itu kakak bisa menganalisis apakah kakak sudah melakukan refleksi dan menganalisis apakah refleksinya sudah baik menurut kakak. Nanti kita sambil melakukan analisis. Berikutnya, bentar. Ya, agenda kita hari ini adalah analisis tulisan refleksi dan kedua adalah berbagi hasil analisis ya dari analisis refleksi kakak. Analisis tulisan refleksi. Nah, mengapa kita melakukan refleksi? Boleh nih kakak menjawab nih. Mengapa kita melakukan refleksi? Kita dah belajar tuh refleksi yang framework Gibb dan Barton itu. Ya, silakan kak. Kalau di modul kakak itu kita dah pelajari menulis refleksi menggunakan framework Barton dan framework Gibb. Ya, selamat bergabung Kak Idam ya, di sore hari ini. Jadi nanti kakak-kakak silakan saja menjawab di link yang akan saya berikan dari pertanyaan ini, mengapa kita melakukan refleksi dan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Mungkin boleh satu orang. Apakah kakak sekarang sudah mulai melakukan refleksi di kelas atau refleksi diri? Jadi refleksi itu apa sih? Meninjau kembali, Kak. Meninjau boleh, meninjau yang telah kakak lakukan dari kemarin misalnya gitu ya. Iya. Mungkin yang lain, apa itu refleksi yang kakak pahami? Pelajaran yang telah berlalu. Mengingat, meninjau Ya, pelajaran yang telah lalu ya. Ya. Kak Dwi? Merenungkan
memikirkan sama menganalisis kalau Kak Ketua menjawab. Kemudian merenung tadi Kak Dwi menjawab merenung ya. Merenung dalam arti kata memikirkan mengintrospeksi ya. Evaluasi kalau Kak Idam, silakan. Ya. Evaluasi dari yang telah dilakukan ya bisa dengan mengevaluasi kembali. Itu cukup menurut saya udah dapat itu, Kakak udah mulai paham dengan apa itu refleksi. Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang perlu Kakak jawab. Saya akan kirimkan link dan Kakak jawab saja di dalam link. Pertanyaannya ada 6. Ya, di sana ada bagaimana menulis refleksi, kemudian bagaimana perasaan selama menulis refleksi, yang ini dijawab saja. Saya kirimkan link dulu ke Kakak ya. Saya kirimnya di Google Doc ya. Di Google Doc-nya di sana ada 2 tab di sana. Dan silakan Kakak menjawab, tulis nama dan jawaban. Karena satu tab itu ada 3 soal. Boleh saya tampilkan dulu lah biar Kakak mengerti. Saya berikan dulu yang ini ya. Ya. Saya bagikan ini contoh di Google Doc yang nanti Kakak kerjakan. Di samping kiri Kakak lihat itu ada refleksi 1 dan refleksi 2. Ya, klik saja di refleksi 1 itu muncul 3 pertanyaan pemantik ya. 3 pertanyaan pemantik dan Kakak jawab aja di bawah. Menuliskan nama dulu, kemudian Kakak jawab 1 apa, 2 apa, 3 apa, gitu saja. Dan kakak-kakak yang lain juga mau di bawahnya boleh kita tindihkan saja di dalam Google Doc itu. Kemudian setelah selesai menjawab 1 sampai 3 ini, Kakak menjawab juga pertanyaan di refleksi kedua di bawah refleksi 1 yang di sampingnya ya. Pertama yang ini, yang kedua yang ini nanti. Ya. Ya, bisa mengerti kasih jempol Kakak. Jika mengerti dikasih jempol saja. Nah, saya kirimkan ke Kakak ya link. Ya, coba diakses linknya. Bisa Kak ya? Ya, bisa Kak. Oke. Ya, jika bisa silakan saja Kakak menjawab di sana. Di bawahnya saja tulis nama dulu biar saya tahu nama siapa yang menjawab itu. Silakan Kak, waktunya sekarang. Waktunya itu 2 menit. Silakan Kak. Untuk 6 soal yang dikerjakan itu.
Ya, silakan kakak yang lain juga menjawab di link yang saya berikan. Saya coba berbagi ulang linknya. Silakan dijawab saja untuk bahan refleksi kita pada sore hari ini. Nanti baru setelah itu dikuatkan. Ya, saling berbagi refleksi. Silakan Kak, ya, 20 menit. Ya, baru Kak Dwi yang baru akses ya di sana. Saya izin lanjut perjalanan Kak. Kak Ibas. Izin Kak lanjut perjalanan Kak. Oke, siap Kak, hati-hati di jalan Kak. Gitu.
Enggak, panas dalam. Panas dalam. Nah, dari Willy. CGP ya? Mungkin nanti kakak yang lain bisa menjawab apa ya? Menjawab langsung saja. Ya Kak. Ya. Karena mungkin kendalanya kakak yang menggunakan handphone ya. Masih mati lampu di sana Kak Ilham. Tapi tak hujan petir ya. Berita hari ini hanya refleksi saja. Nanti setelah kakak menjawab di link yang saya kirim, nanti kita saling berbagi saja. Dari pemantik ya, dari pemantik yang disiapkan itu. Ya, yang menggunakan HP mungkin kesulitan menjawab karena melalui link ya Kak Rian ya. Ya, nanti kita berbagi saja apa yang kakak-kakak refleksikan. Ya. Masih hujan petir di sana Kak Rian? Hari ini tidak hujan Kak. Oh ya. Cuman tadi ada sempat lah gerimis sedikit, cuman tidak hujan ini. Cuman ya apa ada kegiatan sedikit Ya. siang kan. Kalau maka semalam saya minta kalau bisa pagi oke lah saya bilang. Oke. Ya, tidak masalah Kak. Ya, kalau petir jangan keluar kata Kak Sopan. Ya. Kak Darmawan di bengkel tadi ya, keluar dia ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit.
ya untuk mengisi atau menjawab di link sana. Gimana Kak Dewi, udah siap ya? Udah Kak, diulang-ulang lagi kayaknya. Bakal sama aja deh. Di refleksi yang 3 soal lagi belum ya? Ada lagi ya Kak? Ada di tab berikutnya. Kan di sebelah kiri itu refleksi 1, refleksi 2. Oh iya Kak. Ya, 2 menit. Setelah ini kita berbagi saja apa yang perlu direfleksikan. Ya, waktu kita habis ya Kak Dewi ya, dan kakak yang lain. Kita refleksi saja, kita berbagi saja. Terima kasih kakak-kakak telah menjawab di link yang saya siapkan. Saya coba satu-satu lah, satu pertanyaan saya tanya ke kakak-kakak ya. Ya Kak Dewi ya, boleh ya gitu ya. Boleh Kak. Boleh, Kak. Ya, biar dapat refleksinya. Mungkin bisa juga menjawab di kolom chat jika memang seandainya kondisi di tempat kakak tidak bisa menjawab langsung. Tempat kakak ada petir Kak? Cuma saya tak ada petir. Ada Kak. Kak Ilhami ada petir sana. Nampaknya mendung-mendung dikit aja Kak. Iya, kalau petir jangan keluar Kak. Ya. Ya, saya coba dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Ini saya Kak ke Dwi dulu ya. Ya Kak. Ya. Refleksi 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Itu biasanya saya menuliskan refleksi di akhir pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian apa yang saya tulis itu biasanya saya
apa ya terkait pembelajaran lah. Wangi. Ya, intinya kemudian kepada Agak diri asik saya sedikit sendiri wanginya. untuk menerapkan perubahan lah untuk diri saya sendiri, bagaimana cara saya untuk pengajaran ke peserta didik itu ke arah yang lebih baik gitu kan. Cukup ya? Ya, yang soalan satu itu jawab. Ya. Kapan kakak menulisnya? Kalau pas di kantor lah kayaknya. Oh, berarti di jam sekolah ya? Iya, Kak. Menulis refleksi ya? Oke. Kak Ilham gimana? Kalau kali Kak Ilham? Ya, diaktifkan mikrofonnya Kak. Iya kak. Ya, Nomor 1 tadi kak ya. ya. Kalau saya kak, simpel saja refleksi ini jelas mengingat apa-apa saja yang kita lakukan, merefleksi pembelajaran setelah berakhirnya pelajaran yang kita lakukan pada hari itu kak. Kapan Kak menulisnya? Kadang kak ada waktu luang, habis istirahat, itu kadang Berarti jam siang ya? iya kak, habis kadang jam belajar habis istirahat lah kak, ya jam 10.40. Oke. Terima kasih Kak Ilham. Ya kak. Kak Ketua gimana? Apa udah berhenti hujannya di sana Kak Ketua? Oh, hujan ya? Oke, ya kita lanjut saja. Mungkin mewakili kakak. Yang jelas dapat saya tangkap menjawab itu atau menulis itu di waktu yang luang ya. Ada waktu luang sedikit yang kakak kerjakan refleksi ya. Terima kasih Kak Ilham dan Kak Dwi, mungkin sudah mewakili untuk rekan yang lain. Soal yang kedua, bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan kakak ketika menulis refleksi ini? Apa yang muncul di pikiran setiap kali harus memulai menulis refleksi? Silakan Kak. Nah, ini enak jawaban Kak Dwi ini. Siapa? Bingung Kak. Ya, Kak Ketua menjawab melakukan refleksi sebelum dan sesudah kegiatan. Berarti ada refleksi awal, berarti dan juga ada refleksi akhir ya. Oke. Ya, ini Kak Dwi, saya menarik jawaban Kak Dwi di sana. Bingungnya kenapa? Bingungnya tuh kalau awal mula dulu tuh kan Kak, kita tuh ya lucu aja lah menilai diri sendiri gitu kan. Tapi setelah pembelajaran modul kan kita jadi tahu nih manfaat menilai diri sendiri itu supaya kita tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Cuma kalau untuk awal-awal biasanya ya bingung ya. Perasaan gimana? Kalau perasaan setelah mendapatkan hasilnya itu kadang kecewa, kadang ya senang juga kan. Ya. Kalau kita di situ kekurangan, misal target kita itu nggak sampai, kecewa rasanya kan. Tujuan kita sampai, kecewa. Tapi pas tujuan sampai itu ya senang kan. Oke, terima kasih Kak Dwi ya. Nah, ini saya jempol nih, bingungnya karena awal-awal menilai diri ya. Ya, Awal-awal menilai diri sendiri ya. Sebenarnya menarik Kak Dwi. Kita sebelum menilai orang lain, kita coba menilai diri sendiri dulu. Ya, apakah layak kita untuk dinilai sekian? Ya, ini terkadang kita sering mengeluh ya. Mengeluhnya kenapa kok saya dibayar sekian? Ya, gitu ya.
Padahal sebenarnya kalau kita kembali lagi kita refleksi ke diri sendiri, kita balikkan pertanyaannya, apakah layak saya dibayar sekian? Gitu. Apakah layak kita untuk dibayar yang besar? Sebenarnya lebih enak kita merefleksi. Saya lebih menarik demikian Kak Dwi. Ya, saya awal-awal dulu kalau boleh cerita sedikit berbagi bagaimana menanggapi masalah PPG itu. Ya, mendapat uang sertifikasi yang sekian kan awalnya saya gitu kan melihat orang yang wah, enak orang tuh mendapat cair uang sertifikasi. Kemudian saya pikir ini apakah saya layak, apakah saya sudah bisa untuk menerima uang demikian dalam mengajar saya yang masih begini-begini saja. Ya, itu. Ya. Lebih ke situ Kak ya. Ya. Lebih ke nurani jatuhnya. Ya, apakah yang kita ajar ini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah atau yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi? Saya mikirnya ke sana. Kemudian apakah nanti setelah sudah diberi sertifikasi, apakah saya bisa profesional yang diharapkan pemerintah ataupun dia menjadi guru yang profesional itu? Saya sampainya ke sana kalau saya refleksi. Jadi makanya terkadang biarlah, berarti mungkin saya belum profesional ini, makanya belum dibayarkan yang sertifikasi atau segala macam. Saya mikirnya sampai sana. Enak kalau kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Jadi kita tahu sebatas mana kemampuan kita dan sebatas mana nanti hak yang perlu kita dapatkan, mungkin dengan kewajiban kita yang mungkin kita kurangi ya, kok kita minta lebih ya gitu ya. Saya mikirnya sampai ke sana. Terima kasih Kak Dwi ya. Ini luar biasa saya juga sambil refleksi juga. Nah, kemudian hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa yang menjadi tantangan Kak Dwi? Tantangan soalan 3 Kak ya. Hal apa menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Dalam menilai diri lah Kak, dalam bentuk refleksi baik ke depannya. Ya kurang lebih ada seperti Kak Ibas tapi enggak sampai ke Kak Ibas juga tadi. Ya. Jadi dapat pemahaman baru saya. Ya, terkadang kita mikirnya beda pemikiran dengan orang ya. Ya, ini jawaban Kak Ketua nih, Kak Sopan, saya bacakan. Perasaan setelah refleksi kita bisa introspeksi diri untuk berbuat yang lebih baik lagi. Ya, berarti bisa menilai diri ya. Itu tadi saya bilang ke Kak Dwi ya, dan kakak yang lain saya sambil refleksi. Oh ya, silakan nih Kak Ilham ingin menjawab, silakan. Saya simak Kesempatannya diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aktif kamera dulu. Oh, kamera. Basap. Oke Kak, ini saya cukup menarik nih. Izin Kak ya? Ya. Jadi saya jujur Kak, di dalam untuk refleksi ini kadang mengenang melihat ke belakang, saya miris Kak. Mirisnya kenapa? Dulu ini cerita dulu Kak ya. Di dalam pembawaan belajar saya berpikir nih, apakah sudah tercapai keinginan anak-anak? Kadang terpikir Kak saya ke situ. Apakah anak ini sudah bisa melakukan misalnya contoh kita melakukan passing bawah atau menendang bola. Setelah itu dulu Kak saya sering itu, oh ini mungkin sudah bisa, yang anak yang belum bisa udah lewat gitu Kak. Saya terpikirnya sedih gitu Kak. Jadi kalau bercerita refleksi ini, apakah memang tadi yang betul kata kakak bilang tadi itu, kembali ke sana tuh, apakah pantas gitu kita nih
ini nih kayak mana tuh ya. Jadi saya sangat bersyukur Kak di dalam pelatihan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini begitu banyak eh, begitu besar yang saya dapatkan di sini ya Kak, pengetahuan dan wawasan tentang di berbagai modul yang saya dapatkan sampai hari ini. Adalah Kak peningkatan misalnya dari pembawaan materi, gaya mengajarnya Kak, adalah kita perubahan, peningkatan, apalagi sekarang ada yang namanya berdiferensiasi. Jadi ada peningkatan di sini untuk saya sendiri dan dampaknya untuk anak Kak. Mungkin itu yang saya dapatkan Kak, untuk di bagaimana apa yang ada perubahan di refleksi ini, mungkin dari pembuat materi Kak, dari gaya mengajar. Oke, ya, udah dapat saya tangkap tuh. Ya, Kak. Ini curhat ya, kita curhat jadi. Tapi menarik kita refleksi, bukan mencari suatu masalah ya, tapi bagaimana kita menuju ke depan yang lebih cerah atau yang lebih menarik lagi, atau yang lebih baik lagi yang bisa kita tingkatkan. Ya, saya sering begitu Kak Ilham. Jadi saya mikir ya, kita ini kan sering lihat dompet orang saudara. Yang jadi kesalahan kita tuh kita sering membandingkan dompet kita sama dompet orang. Nah, di sini kita harus refleksi di sana. Ya awal-awal ya yang kita di sini kan belum ada yang sertifikasi, contoh kecuali Kak Ketua lah ya. Sekarang kita mikir, wah orang tuh cerita valid, udah valid, apa cair ya kan. Ya kita mikir, wah ini berat nih sebenarnya. Apalagi pakai GR sekarang ya. Ada GR-nya guru profesional di sana. Ya, saya mikir apakah nanti setelah saya diberi sertifikat pendidik, kemudian bayar yang kita lihat enak, ya, apakah bisa nanti kita mengajar menjadi lebih profesional? Karena di PPG itu kan menuntut kita menjadi guru yang profesional. Jadi enak kita berefleksi. Jadi makanya saya tidak sempat sakit kepala saya gitu Kak Ilham. Biar saja mengalir saja. Kalau dipikir-pikir saya sebenarnya 2024 ini udah valid sebenarnya. Saya 2023 2 kali saya terlewat untuk mengkonfirmasi. Jadi ya kalau dipikir sakit ya sakit, tapi ya berjalan saja, mengalir saja. Mungkin saat itu mungkin 2023 kita belum profesional ya. Kita menurut penilaian kementerian, mungkin menurut ya yang maha kuasa ya, kita ini belum bisa profesional mungkin di tahun 2023. Nah, setelah mengikuti kegiatan PKG ini menambah pengetahuan dan kompetensi, mungkin kita udah dianggap sebagai yang profesional. Jadi jangan kecewa yang bagi kawan-kawan yang belum PPG. Ya, kita tingkat saja, kita mengalir saja, mengajar saja sesuai yang telah kita dapatkan. Kalau saya mikirnya ke dosa nanti Kak Ilham, dah kita dapat tapi tidak kita terapkan, wah ini dosanya berat nih. Ya sayang ilmunya sampai mentoknya di kita saja. Enak guru tuh ilmunya kita bagikan ya, pahalanya kita yang dapat itu dia sebenarnya. Menarik. Terima kasih Kak Ilham atas curhatannya, refleksinya. Berarti curhat itu masuk refleksi berarti ya? Wah, nih Kak Rizky mau menjawab nih. Coba Kak Rizky. Gimana refleksi Kak Rizky ini? Enggak, Kak, ditekan, Kak. Lama. Ya. Kita berbagi saja Kak, tidak masalah. Ya. Oke ya. Kita lanjutkan saja untuk yang berikutnya. Apakah selama ini menulis refleksi itu menggunakan rubrik yang disiapkan? Ya, kita ada rubrik ya di dalam menulis refleksi. Jadi mungkin kakak
tidak sampai di sana, tapi harapannya kakak dalam menulis refleksi itu ada rubrik yang di bawah di RMS itu yang kakak pahami dan ikuti saja yang kriteria yang diinginkan sama rubrik itu. Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi. Mungkin bisa jawab Kak Dewi ya. Yang Oh, sebentar. Yang ini, yang nomor 5 saja. nomor 5 Kak ya. Ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Mungkin untuk bagaimana seharusnya saya menulis refleksi supaya lebih baik lagi itu tentunya kalau saya cari referensi lah Kak, entah itu dari internet atau artikel Kak. Kemudian bisa juga melalui pelatihan seperti ini di luar jam PKG, langsung japri sama Kak Fasil. Dan kemudian terlebih lagi untuk nambah pengetahuan lah terkait dengan refleksi agar saya lebih paham gitu Kak. Cukup? Ya cukup Kak. Oke ya. Ya, kita terkadang berusaha meluangkan waktu untuk kegiatan yang penting. Ini kegiatan penting kalau menurut saya untuk menambah kompetensi diri ya, karena tidak ada pelatihan-pelatihan yang mengarah kegiatan yang seperti kita sekarang ini. Inilah baru dibuka dari kementerian. Ini sangat menarik. Ya, benar yang disampaikan Kak Dewi tadi. Bagaimana kita menulis refleksi yang menjadi diri kita lebih baik lagi. Ya. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Siapa Kak yang bisa membantu Kakak untuk menjadi guru PJOK yang reflektif? Boleh Kakak yang lain menjawab di kolom chat, boleh silakan. Yang bisa merubah Kakak siapa? Kalau refleksi Kasih jawab Kak. Ya, dari Kak Ketua, diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita. Bukan orang lain yang merubah Kakak, ya. Tapi bagaimana diri kita berubah dari apa yang telah kita pahami dan kita pelajari, dan kita merubah pola kita. Tidak bisa orang lain hanya sebatas support saja. Jadi Kakak lah yang punya bertekad, berazam, berniat untuk merubah diri. Jadi karena ini sudah dijelaskan juga, barang siapa yang ingin berubah, ya berubahnya dari diri sendiri, ya, tak bisa dari orang lain. Orang lain hanya sebatas ya support. Ya. Oke Kak Ketua, dikondisikan. Ya, kita sebentar lagi habis ini terakhir. Ya, jadi demikian kita untuk merubah diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain Kak Ilham. Karena sebagus apapun dorongan orang lain, tapi kalau diri kita tidak merubah, ya tidak jadi. Sebagus apapun materi, sebagus apapun fasilitatornya, sebagus apapun media, atau sebagus apapun penyelenggara, tapi dari kita sendiri tidak merubah, ya tidak ada hasil. Tapi bagaimana kita mau merubah diri kita sendiri yang mau merubah diri kita jadi mungkin lebih baik lagi, ya kita yang mencari, bahwa kita yang daftar PKG, kita yang memahami materi-materi, kita yang baca modul. Karena modul PKG ini sangat luar biasa. Ya, modulnya luar biasa sekali. Itu ya Kakak ya, kita hari ini singkat saja karena kita refleksi saja. Hari ini kita sudah berbagi, Kakak sudah berbagi kegiatan kita. Terima kasih Kakak. Semoga Kakak lebih menjadi guru yang
guru PJOK yang reflektif ya, silakan dikuatkan dengan modul yang kakak pelajari di LMS. Terakhir ya, bagaimana pertama kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi harapannya kita melakukan refleksi ini bagaimana nanti pembelajaran di PJOK di kelas itu tetap menjadi hal yang menarik, karena bermakna bagi murid yang berpihak pada muridnya. Kemudian mengimplementasikan ya. Setelah ini mungkin kakak bisa mengimplementasikan, melakukan refleksi di mana saja. Bisa saja kakak merefleksikan peserta didik dengan cara yang kakak pelajari di kegiatan kita. Bisa dengan cara menjawab langsung, mungkin bisa menuliskan di kertas yang segala macamnya. Itu bisa kakak terapkan di pembelajaran. Terakhir ya, sampai di penghujung PPT kita. Terima kasih kakak semua. Kegiatan kita hari ini hanya refleksi di modul 1.1 ya, tatap maya ketiga. Dan sebelum saya akhiri, kita sebentar lagi mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita dengan 1JP ini bermanfaat ya, meskipun hanya berbagi refleksi ya Kak Ilham ya. Kita saling berbagi, curhat juga termasuk refleksi berarti ya, kita kaitkan ke sana. Terima kasih kakak. Silakan kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan cukup menundukkan kepala saja, doa dalam hati dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama boleh? Kamera kita foto bersama boleh? Boleh, Kak. Pakai jilbab dulu Kak. Pakai jilbab dulu. Ujang. Masih di sekolah ini, Oh Kak. masih di sekolah ya. Kak ini di mana Kak Rizky? Ujang surat ya kamera Kak. Kayak itu. Ya. Ya. Cukup kita foto 1, 2, 3. Tangannya saja dikepalkan, kita nggak main jari ya. Bahaya main jari. 1, 2, 3. 1, 2. Ya Kak Ketua. Berhasil. 1, 2, 3. Kalau ketua takut diculik, dia langsung lari dari sana karena tak ada orang katanya. Berarti jauh Pak Ketua ya dari sinyalnya.